kenapa Allah Ta'ala menciptakan makhluk sejahat Dajjal? Mengapa Dia yang Maha Penyayang justru membolehkan makhluk perusak ini hadir di tengah hambanya? Menebar fitnah, tipu muslihat, dan kehancuran yang belum pernah disaksikan umat manapun sebelumnya. Semua tanya itu mungkin pernah ada di benak kita. Bagaimana tidak? Dalam berbagai riwayat, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang punya kekuatan super. Dia menyuruh langit menurunkan hujan, tanah menumbuhkan tanaman, bahkan bisa hidupkan orang mati. Di saat datang, dia membawa pengaruh yang sangat kuat. Banyak orang yang tergoda untuk mengikutinya karena kelaparan, kemiskinan, atau ketakutan. Di balik itu semua kita bertanya, apakah Dajjal hanyalah dongeng ataukah mitos belaka? Jawabannya tidak, Dajjal adalah nyata. Ia disebutkan dalam banyak hadis sahih dan merupakan salah satu pertanda kiamat kubro yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak diciptakannya Adam hingga datangnya hari kiamat dibandingkan fitnah Dajjal, hadis riwayat Muslim. Maka penting bagi kita untuk merenungi mengapa Allah menciptakan Dajjal dan apa hikmah besar di balik penciptaan makhluk yang tampaknya hanya membawa keburukan itu. Sahabat Islami, sebelum lanjut ke pembahasan utama, kami mohon agar kalian menonton video ini hingga usai, agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis komentar jika ada yang perlu dibenahi dari tema kali ini. Bismillah, ayo kita mulai. Di dalam syariat Islam dijelaskan bahwa tiada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah menerangkan, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan main-main dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Semua Allah ciptakan memiliki makna dan hikmah, termasuk penciptaan Dajjal. Maka pandangan mengenai Dajjal itu musibah semata adalah tidak benar. Dajjal berarti bentuk ujian, cobaan, dan filter iman yang sangat luar biasa. Dajjal tidaklah muncul sebagai simbol kejahatan belaka. Dia adalah alat cobaan terbesar bagi umat manusia menjelang hari kiamat. Seperti Allah menguji umat terdahulu dengan nabi-nabi dan berbagai bencana besar, maka umat Nabi Muhammad SAW diuji berupa fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal tidak hanya ujian fisik, tapi yang utama adalah ujian iman. Dia akan menguji apakah manusia lebih mencintai dunia ataukah akhirat, lebih percaya kepada keajaiban palsu, ataukah kepada janji Allah yang nyata. Untuk memahami lebih dalam, ayo kita kaji dari sisi dalil. Pada surah Al-Mulk ayat kedua, Allah berfirman, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Ujian adalah bagian dari penciptaan itu sendiri. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk diuji. Siapa yang benar-benar beriman dan siapa pula yang kafir. Lalu bagaimana dengan kekuatan Dajjal? Bukankah Allah Maha Perkasa dan Maha Adil? Kenapa Allah memberikan kekuatan begitu hebat kepada makhluk pendusta ini? Untuk menjawab itu, kita bisa melihat kembali pada kisah iblis yang meminta penangguhan dari Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 14 hingga 17 disebutkan bahwa ketika iblis diusir dari surga karena menolak sujud kepada Adam, ia berkata, "Beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah mengabulkan doanya. Lalu iblis berkata, "Karena engkau telah menyesatkan aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang benar. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Namun Allah menegaskan, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan dapat menguasai mereka." Quran Surah Al-Hijr ayat 42. Artinya, Allah Ta'ala mengizinkan iblis dan semua bala tentaranya, termasuk Dajjal, untuk menyesatkan manusia. Namun, tidak semua manusia, hanya mereka yang tidak beriman, fasikun, munafikun, dan kafirun. Mereka tertipu gemerlap dunia, kelak menjadi ahli neraka. Fitnah Dajjal bukanlah ujian biasa. Dia adalah jaring besar yang memisahkan antara orang yang beriman dan orang yang hanya berpura-pura. Dajjal akan datang membawa tipu daya yang sangat lembut dan kuat. Dia bisa merubah keadaan, memperlihatkan surga bagi yang mau mengikutinya dan neraka bagi yang menolaknya. Namun Rasulullah memberi peringatan, sesungguhnya neraka Dajjal adalah surga dan surga Dajjal adalah neraka. Artinya manusia akan diuji dengan penglihatan, logika, dan keputusan batin. Mereka yang berpijak pada iman yang kokoh akan mampu melihat kebohongan Dajjal. Namun mereka yang hanya mengandalkan indera dan logika semata tanpa percikan iman akan mudah tertipu. Inilah ujian sebenarnya. Dajjal tidak hanya datang membawa kekuatan fisik, tapi dia adalah batu ujian terakhir bagi manusia. Apakah hati itu sudah penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Atau malah
hati itu dipenuhi dengan cinta dunia, kekuasaan, dan kenikmatan semata? Bayangkan, seorang guru yang akan meluluskan murid-murid terbaiknya. Ia memberikan ujian akhir yang sangat sulit. Tidak semua soal bisa dijawab dengan hafalan biasa. Soal-soal itu membutuhkan pemahaman mendalam, ketenangan hati, dan keyakinan pada bimbingan guru yang selama ini mereka pelajari. Murid yang hanya ikut-ikutan belajar akan gugur. Tapi murid yang benar-benar memahami ilmu gurunya, yang bersungguh-sungguh, yang sabar dan tenang, pasti berhasil lulus. Begitu pula Dajjal, ia adalah ujian akhir. Allah ingin menunjukkan siapa di antara hambanya yang benar-benar beriman, dan siapa yang hanya mengaku. Dan sebagaimana guru yang adil tidak membiarkan muridnya menghadapi soal tanpa pembekalan, maka Allah pun telah memberikan banyak petunjuk penting kepada kita semua. Rasulullah telah memberitahu ciri-ciri fisik Dajjal: matanya cacat sebelah, bertuliskan kafir di dahinya, asal kedatangannya dari arah timur di wilayah Khurasan, cara perlindungan membaca 10 ayat pertama atau terakhir dari surah Al-Kahfi, larangan mendekati Dajjal, dan perintah untuk tetap tinggal di tempat jika mendengar kedatangannya. Artinya manusia tidak dibiarkan buta tanpa petunjuk, hanya mereka yang enggan belajar dan menyiapkan diri yang akan tertipu fitnah Dajjal. Setelah kita memahami bahwa penciptaan Dajjal adalah bentuk ujian besar dari Allah, muncul pertanyaan berikutnya. Jika Dajjal adalah ujian, mengapa Allah memberinya kekuatan sebesar itu? Mengapa ia diberi kemampuan untuk menyuruh langit, menurunkan hujan, menyuruh bumi menumbuhkan pohon, bahkan bisa membangkitkan orang mati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan Dajjal seperti makhluk berkemampuan supranatural. Fitnah Dajjal bukan hanya bersifat logis, tetapi juga fitnah berbentuk visual dan juga hal gaib. Dia bisa menurunkan hujan, menyembuhkan orang sakit, dan dia akan menunjukkan apa yang tak terlihat seperti surga atau neraka. Padahal faktanya, semua itu adalah perangkap, ilusi, serta kedustaan belaka. Dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Dajjal datang kepada suatu kaum, lalu mereka mempercayainya dan mengikutinya. Maka ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, dan bumi agar menumbuhkan tanaman, maka hasil pertanian mereka melimpah, dan hewan, ternak mereka menjadi gemuk. Lantas, apakah Dajjal ini makhluk istimewa? Jawabannya tentulah tidak. Ketahuilah kekuatan itu tidak berasal dari dirinya, tetapi atas izin Allah Ta'ala sebagai bagian dari cobaan akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kemuliaan kepada Dajjal, justru sebaliknya. Dia diberi kekuatan itu untuk melihat sejauh mana manusia mampu bertahan dalam keimanan ketika berhadapan langsung dengan hal di luar nalar. Dajjal bukan khalifah, bukan nabi dan bukan rasul, tapi Allah Ta'ala izinkan dia menunjukkan kekuatan yang mengejutkan agar batin yang lemah menjadi terbuka luas, supaya keteguhan iman manusia benar-benar diuji. Sama halnya dikala iblis mohon kepada Allah agar diizinkan menghasut keturunan Adam, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat berkuasa atas hamba-hambaku. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 42. Lantas kenapa daya tipu Dajjal begitu besar? Sebab Dajjal akan muncul ketika manusia berada dalam kondisi krisis iman, Islam dan ihsan. Dunia pada masa itu akan dipenuhi dengan fitnah, kelaparan, dan juga kekacauan. Banyak manusia mudah tertipu bukan karena Dajjal sangat kuat, tapi karena manusia saat itu sangatlah lemah. Bayangkan seseorang yang sudah 2 hari tidak makan, yang melihat Dajjal datang dan menjanjikan makanan lezat dan minuman segar. Jika tidak bekal iman yang kokoh, tidak mengetahui tanda-tanda Dajjal, dan tidak tahu ilmu untuk menyangkalnya, maka kelaparan itu akan mengalahkan logikanya. Ia akan menganggap Dajjal sebagai malaikat penyelamat. Begitu juga dengan manusia yang rakus kekuasaan. Dikala Dajjal datang menjanjikan harta, tahta, dan popularitas, maka dengan segera ia menjadi pengikut Dajjal. Sesungguhnya itulah ujian paling berat bagi hati manusia yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan tiba bersama Dajjal 2 aliran, satu tampak seperti air dan satu tampak seperti api. Maka barang siapa dari kalian yang menemuinya, hendaklah kalian memilih yang tampak seperti api, karena sesungguhnya itu adalah air yang menyejukkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis itu menerangkan bahwa penglihatan kita bisa tertipu jika tidak dibimbing oleh iman. Surga Dajjal adalah neraka, dan nerakanya itu adalah surga. Hanya mereka yang memiliki hati yang bersih dan iman yang kuatlah yang bisa membedakannya. Allah tidak membiarkan manusia dalam kebodohan. Allah memberikan kita ilmu, menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal itu, seperti melalui wahyu dan sabda Rasulullah. Salah satu benteng utama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah membaca surat Al-Kahfi. Pada hadis Imam Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Lantas mengapa harus surah Al-Kahfi? Karena surah ini berisi pelajaran penting tentang iman, fitnah dunia, kekayaan, kekuasaan, dan ujian ilmu untuk manusia di akhir zaman. Seluruh isi surat ini layaknya pelatihan spiritual untuk menghadapi tipuan Dajjal. Selain itu, Allah juga memberikan jaminan dalam Al-Quran, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan dapat menguasai mereka. Surah Al-Hijr ayat 42. Kalimat ini ditujukan kepada iblis, tetapi juga mencakup para pengikutnya, termasuk Dajjal laknatullah. Artinya, siapa manusia yang berpegang teguh kepada Allah Ta'ala, tidak akan bisa tersentuh oleh tipu daya dan fitnah Dajjal. Dajjal bisa diumpamakan seperti magnet, menarik semua logam, tetapi hanya yang tidak dilapisi,
Jika hati kita adalah logam yang dilapisi dengan iman, Islam, dan ihsan, maka kita tidak akan tertarik oleh magnet tersebut. Namun jika hati kita kosong, berkarat karena cinta dunia, maka daya tarik Dajjal akan menjadi sangat kuat. Dajjal tidak butuh waktu lama untuk membuat seseorang menjadi murtad. Tidaklah mengherankan jika Rasulullah mengatakan bahwa fitnah Dajjal akan membuat seseorang yang beriman di pagi hari menjadi kafir di sore hari. Begitu cepatnya perubahan itu, karena imannya ternyata tidaklah kokoh. Disinilah letak rahasia kekuatan Dajjal, bukan pada kekuatannya yang hebat, tapi pada kelemahan hati manusia yang tidak bersandar kepada Allah Ta'ala. Segalanya sudah Allah tetapkan, maka orang yang tidak lolos fitnah Dajjal itu bukan karena Allah tidak adil, tapi karena dia sendiri yang tidak mengindahkan peringatan dan kekuatan iman. Allah menciptakan Dajjal dan memberikan kekuatan kepadanya, bukan karena Allah ingin membinasakan manusia, melainkan karena Allah ingin menyaring siapa saja hamba-hambanya yang hakiki. Allah Ta'ala telah memberikan ilmu berupa Al-Quran, Rasul sebagai suri tauladan terbaik, doa sebagai penguat iman, perintah untuk belajar dan menghafal surah Al-Kahfi, risalah untuk menjauhi Dajjal, tidak berdiskusi dengannya, serta tidak perlu mencari keberadaannya. Kekuatan Dajjal adalah bagian dari ujian. Ia bukan untuk ditakuti secara berlebihan, tapi untuk disikapi dengan ilmu, iman, dan persiapan spiritual yang matang. Siapa yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan selamat. Marilah kita jadikan fitnah Dajjal sebagai pengingat untuk memperkuat diri, bukan hanya ketika dia datang nanti, tetapi juga melawan Dajjal-Dajjal kecil di akhir zaman ini, seperti fitnah harta, tahta, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Rasulullah mengajarkan kita doa mustajab dalam setiap sholat yang seharusnya kita istiqomahkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Dajjal yang menyesatkan. Demikianlah pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.